Baiklah, perkenalkan nama saya Lesti Manurung, NPM 1901010101007 dari grup PGA 6, Prodi PGSD Universitas AKBP Nomensen Pematang Siantar. Di sini saya akan menjawab soal-soal yang diberikan oleh ibu dosen kita. Saya langsung soal yang pertama. Jelaskan alasan yang mendasar diterapkannya pembelajaran tematik untuk kelas 1 sampai kelas 3 SD. Alasannya itu karena perkembangan psikologis anak. Yang kedua, karena pembelajaran tematik itu pelajaran bermakna. Jadi untuk kelas 1 sampai kelas 3 itulah alasannya. Yang kedua, alasannya untuk kelas 1 sampai kelas 6 yaitu yang pertama, karena peserta didik mudah memusatkan perhatian pada suatu tema tertentu. Yang kedua, peserta didik mampu mempelajari pengetahuan dan pengembangan berbagai kompetensi dasar antara mata pelajaran yang satu dengan mata pelajaran yang lain. Yang ketiga, peserta didik mampu memahami materi pembelajaran lebih mendalam dan berkesan. Itulah alasannya mengapa diterapkan pembelajaran tematik di sekolah SD. Karena menurut dari informasi yang saya baca, pembelajaran tematik itu lebih efektif digunakan dibanding dengan harus seperti zaman dahulu satu persatu mata pelajaran. Jadi ada kalanya digabungkan semua mata pelajaran agar anak didik bisa mengetahui pembelajaran yang satu, menghubungkan pembelajaran yang satu dengan pembelajaran yang lainnya, seperti itu. Yang kedua, soal yang kedua, dipandang dari sudut perkembangan psikologis anak tentang standar isi dan satuan pendidikan dasar dan menengah, menjadikan penjelasan menurut kata-kata Anda sendiri berdasarkan acuan tersebut. Menurut pendapat saya, itu lebih efektif karena mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi. Untuk mencapai kompetensi lulusan itu dilakukan dengan jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Jadi menurut saya itu efektif digunakan. Yang nomor 3, pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang bermakna. Jelaskan maksud dari kata bermakna tersebut. Bermakna di sini berarti merupakan suatu proses pengaitan informasi baru pada konsep-konsep yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang melalui fakta-fakta, konsep-konsep, dan generalisasi yang telah dipelajari dan diingat siswa. Jadi contohnya itu seperti buku pembelajaran tema kelas SD, ada tuh kelas 1 sampai kelas 6. Jadi di situ digabungkan semua mata pelajaran. Ada tuh mata pelajaran seperti bahasa Indonesia, matematika, SPDP, dan lain-lain. Soal yang keempat. Jelaskan landasan pembelajaran tematik berdasarkan filosofi, psikologi, dan yuridis pada pembelajaran. Yang pertama, saya akan menjawab landasan filosofi. Di sini maksudnya itu pembelajaran tematik itu merupakan implementasi dari kurikulum yang berlaku. Jadi menurut landasan filosofi ini, implementasi pembelajaran itu sangat dipengaruhi oleh 3 aliran. Yang pertama, produktivisme, yang kedua, kontributisme, dan yang ketiga, humanisme atau kemanusiaan. Yang kedua, landasan psikologis. Landasan psikologis ini berkaitan dengan psikologis perkembangan peserta didik dan psikologis belajar. Psikologis perkembangan diperlukan terutama dalam menentukan isi atau materi. Yang ketiga, landasan yuridis. Landasan yuridis berkaitan dengan berbagai kebijakan atau peraturan yang mendukung pelaksanaan pembelajaran tematik di sekolah dasar. Soal yang nomor 5. Sebutkan implementasi pembelajaran tematik pada guru, siswa, metode, sarana dan prasarana yang sumber belajar, pengaturan ruang, dan pemilihan media menurut Anda sendiri. Yang pertama, pembelajaran tematik aplikasinya untuk guru, yaitu guru harus kreatif dalam menyiapkan kegiatan dan pengalaman belajar bagi anak. Yang kedua, implikasi bagi siswa. Dilihat dari segi aspek siswa, pembelajaran tematik ini memberikan luang untuk pengembangan yang kreativitas. Yang ketiga, implementasi terhadap sarana. Pembelajaran tematik pada hakikatnya menekankan siswa secara individu maupun kelompok untuk lebih aktif mencari menggunakan sarana dan prasarana. Yang keempat, implementasi terhadap pengaturan ruang. Jadi di sini implementasinya itu ruang itu perlu ditata dan disesuaikan dengan tema yang sedang dilakukan.
Yang kedua, susunan bangku peserta didik dapat diubah-ubah sesuai dengan keperluan pembelajaran yang sedang berlangsung. Implementasinya terhadap pemilihan metode sesuai dengan karakteristik pembelajaran tematik, maka pembelajaran yang dilakukan perlu disiapkan untuk memilih metode. Misalnya metode pencobaan, metode bermain peran, tanya jawab, demonstrasi, dan bercakap-cakap. Soal yang nomor 6. Jelaskan proses pelaksanaan pembelajaran tematik yang kamu ketahui. Pembelajaran tematik ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama, guru harus melakukan analisa standar kompetensi lulusan, kompetensi inti, kompetensi dasar, dan membuat indikator yang dengan tetap memperhatikan muatan materi dari standar isi. Yang kedua, membuat hubungan antara kompetensi dasar, indikator dengan tema. Yang ketiga, membuat jaringan KD dan indikator. Yang ketiga, menyusun silabus tematik. Yang kemudian membuat rencana pelaksanaan pembelajaran tematik dengan mengondisikan pembelajaran yang menggunakan pendekatan saintifik. Untuk jelasnya akan dijelaskan oleh nomor 7. Nomor 7 ini, buatlah desain pembelajaran tematik di SD menggunakan satu tema yang kamu ketahui. Jadi di sini saya membuat contoh tema, yaitu tema kegiatan, subtema pekerjaan yang mencakup PPKN, IPS, dan IPA. PPKN-nya bangga sebagai bangsa Indonesia. Yang kedua, IPS-nya mengenal jenis pekerjaan. Yang IPA-nya gerak, benda, dan energi. Jadi satu pelajaran itu bisa dikait-kaitkan. Contohnya kegiatan itu seperti apa, subkegiatan itu seperti apa. Jadi dikaitkan dengan IPS, dikaitkan dengan PPKN, dikaitkan dengan IPA, seperti itu. Soal nomor 8. Jelaskan apa saja yang terjadi permasalahan pembelajaran tematik di SD. Permasalahan pelaksanaan pembelajaran tematik itu antara lain, yang pertama, keterbatasan pengetahuan dan kemampuan guru dalam mengajarkan sebuah tema tersebut. Yang kedua, bahan ajar yang masih tersedia itu masih kurang. Yang ketiga, guru tersebut kurang pandai melakukan sebuah pendekatan. Itulah masalah-masalah yang sering terjadi dalam pembelajaran tematik. Yang kesembilan, soal nomor 9, jelaskan pengertian dan landasan pembelajaran tematik di SD. Pengertian pembelajaran tematik yaitu pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengingatkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman yang bermakna terhadap siswa. Landasan pembelajaran tematik yaitu ada landasan filosofis yang mencakup tadi sudah saya katakan, ada landasan psikologis, dan ada landasan yuridis. Tadi di soal nomor 4 sudah saya jelaskan landasan-landasan tersebut. Nomor 10. Jelaskan konsep pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik sebagai suatu konsep yang dapat diartikan sebagai pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman yang bermakna bagi siswa. Dikatakan bermakna karena di dalam pembelajaran tematik itu, siswa akan memahami konsep-konsep yang mereka pelajari melalui pengalaman langsung dan menghubungkan konsep yang lain yang sudah mereka pahami. Pembelajaran tematik merupakan sebuah pendekatan yang berorientasi pada praktik pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak. Demikian jawaban dari saya. Jika saya memiliki kesalahan, saya minta maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.